Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, sahabat Expam dimanapun sahabatku berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabatku semua dalam kondisi kesehatan yang maksimal, walaupun di tengah cuaca yang kurang menentu kayak sekarang, panas, terus malamnya suhu udara suhu kering tapi dingin dan sebagainya. Tentu itu berpotensi buat kita batuk, pilek maupun sariawan. Demikian juga untuk ayam-ayam sahabatku, jadi sesegera mungkin dikasih multivitamin agar daya tahan tubuhnya terjaga dengan baik sehingga ayam kita tidak mengalami masalah ngorok atau tidak turun telik. Ini hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu ini untuk para botoh. Sebenarnya ini sekarang lagi sibuk-sibuknya menyiapkan ayamnya, lagi fokus-fokusnya menyiapkan ayamnya untuk kita turunkan di hari Minggu, atau sebagian yang lagi sibuk mengejar kesehatan ayamnya setelah hari Minggu kemarin luka gitu ya. Nah, luka sehingga sekarang lagi intensnya pengobatan. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat, saya akan coba sharing gitu ala Expam ya, ala Expam. Jadi mohon maaf buat para senior atau teman-teman yang nonton atau kebetulan lewat di video saya kali ini, apabila tidak satu pendapat karena memang ini versi saya gitu ya. Ketika memang bermanfaat silahkan dipakai dan dicoba dan diterapkan, ketika kurang bermanfaat ya abaikan saja gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang tips menangani ayam sehabis laga gitu, sehabis bertarung, baik laga abar maupun laga sesungguhnya ketika di area kontes gitu. Nah, cuma kita akan mengerucut ke dua hal, artinya gini, hanya berat dengan ringan, artinya menangani ayam dengan luka berat dan tip menangani ayam dengan luka ringan gitu, sehingga nanti kebijakan yang kita lakukan, teknis yang kita lakukan akan berbeda. Untuk yang luka berat sahabatku, jadi pertama sekali ketika habis berlaga luka berat, nah luka berat itu seperti apa? Mungkin ayam habis berendam atau mukul yang berat, atau kena jalu, atau mukanya habis berdarah-darah parah dan sebagainya, itu kategori luka berat. Apa yang harus dilakukan? Nah, Expam biasanya pertama kali menangani itu maaf saya agak sedikit batuk tapi pengen ngerokok. Pertama kali ketika sudah selesai laga, ayam saya korok sebersih-bersihnya agar memang bakteri yang terbawa dari luar karena menghabis gigit bulu musuhnya, gigit kulit musuhnya, itu setidaknya kebantu ke bawah lewat air liurnya yang kita korok, terus darah dan sebagainya bersih. Nah, setelah dikorok bersih kita kasih minum. Setelah itu kita seka seluruh lukanya sampai bersih, mumpung masih hangat, artinya mumpung belum ada bakteri yang ada di situ, kita bersihkan dulu sebersih-bersihnya. Tujuannya apa dibersihkan itu? Pertama memang meminimalisir datangnya bakteri pertama. Terus kedua juga mempermudah kita pemberian obat sehingga obat kita itu langsung berinteraksi dengan lukanya. Nah, setelah kita bersihkan sampai bersih, mumpung masih hangat, baik yang ada di tubuhnya, baik yang ada di kepalanya, terutama di kepala leher gitu ya, ayam kita kasih alkohol 70%. Nah, kenapa 70%? Karena memang alkohol 70% itu efektif membunuh bakteri yang sudah terlanjur nempel dan mencegah datangnya bakteri baru seperti itu. Makanya alkoholnya harus 70%. Nah, kenapa nggak 80, 90 atau 100? Itu bukan untuk pengobatan luka, karena alkohol ukuran 80, 90, 100 itu bisa membakar kulit kita. Apalagi kulit yang luka itu sakit luar biasa, juga kulitnya nanti akan rusak. Jadi ingat alkoholnya 70%. Nah, setelah penanganan obat luar itu beres gitu ya, baru kita kasih bantu obat yang memang dari dalam. Nah, biasanya ketika habis laga berat itu saya kasih obat pereda nyeri. Nah, kalau saya lebih mengerucut ke merek,
itu saya biasanya pakai Neoremasil 1 tablet gitu ya, kita kasihkan. Atau sobatku misalkan bisa cocok atau terbiasa dengan obat pereda nyeri merek lain ya silahkan, tapi intinya kita kasih obat pereda nyeri untuk meredakan nyeri tubuhnya habis berlaga. Nah, setelah kita kasih obat pereda nyeri 1 tablet, sobatku bisa kasih amoxicillin yang 500 mg itu 1. Nah, amoxicillin itu fungsinya sebagai apa? Karena memang amoxicillin itu antibiotik, artinya mencegah datangnya pembengkakan, mencegah hinggapnya bakteri dan sebagainya. Antibiotik lah intinya. Kita kasih itu. Nah, setelah kita kasih obat pereda nyeri sudah, kita kasih antibiotik sudah, kita kasih alkohol sudah, gitu ya. Ayam kita masukkan ke box. Jadi kita masukkan ke box. Setelah kita masukkan ke box, pastikan kita kasih air minum sebanyak-banyaknya. Jadi air minum kita pastikan selalu ada yang dalam kondisi bersih. Setelah itu ayam kita kasih makan yang lembek-lembek. Jadi biasanya saya di sini dikasih makan yang biasa untuk ayam ukuran 1 bulan atau 2 bulan ya, biasanya saya pakai dedak pur nasi dicampur. Nah, itu kita bisa kasihkan ayam sehabis laga berat tersebut. Cuma kita tambah sedikit air biar agak sedikit encer seperti kayak bubur, tapi nggak kayak bubur bener ya, seperti kayak bubur. Nah, porsinya sedikit saja, yang penting ada ganjal untuk perutnya, jadi membantu memulihkan staminanya. Biasanya saya kasih sekitar 40-50% maksimal. Kalau misalkan kita biasa setengah mangkok gitu ya, kita kasih seperempat mangkok untuk itunya. Dikhawatirkan juga dalam kondisi capek gitu ya, terus kondisi pencernaannya kepukul, lehernya kepukul dan sebagainya, ayam jadi pencernaannya tidak normal, sehingga ketika kita kasih makanan yang keras itu tidak akan terproses dengan baik. Mungkin enzimnya yang ada di temboloknya itu produksinya kurang bagus karena habis banyak keluar tenaga dan sebagainya. Jadi kita kasih yang lembek. Setelah itu ayam kita masukkan lagi ke box gitu. Sediakan, pastikan itu ayam selalu ada air minumnya selama kita karantina di box untuk pemulihannya. Nah, 1 hari berikutnya kita hanya pegang ketika kita mau melakukan pengobatan seperti pembersihan ulang dengan air hangat perlahan. Terus setelah kita kasih air hangat di luka-lukanya, kita bersihkan luka-lukanya, kita semprot alkohol kita sekat dengan alkohol 70% lagi, kita kasih antibiotik lagi, kita kasih pereda nyeri tapi dosisnya setengah. Setelah itu ayam kita masukkan ke box lagi. Jadi kita megang ayam itu hanya saat pengobatan, sisanya biarkan ayam istirahat memulihkan tubuhnya di kandang box. Nah, biasanya ketika memang ayam tersebut progres kesehatannya bagus, di hari ketiga itu ayam sudah mulai bisa beraktivitas, mata yang tadinya nutup karena bengkak dan sebagainya sudah mulai ngebuka, terus ngelihat musuh atau ngelihat ayam yang lain sudah mulai agresif, sedikit agresif, ngelihat biang sudah sedikit agresif gitu ya. Ayam tetap akan kita box sampai di hari ketiga. Jangan pernah dipegang, pegang hanya ngasih pengobatan saja gitu ya. Nah, di hari keempat ketika ayam sudah mulai kongkorongok, sudah luka-lukanya sudah cenderung mengering dan sebagainya, perawatan pengobatan tetap sama, bersihkan, alkohol, terus antibiotik, pereda nyeri dosis setengah. Ayam bisa kita turunkan di umbaran, kita lihat progresnya. Ketika di umbaran ayam tersebut aktif gitu ya, aktif dan sebagainya, berarti ayam tersebut tinggal meregangkan otot-ototnya saja. Pengobatan tetap jalan sampai luka tersebut kita pastikan sudah kering gitu ya. Nah, ketika lukanya sudah kering terus sudah mulai memerah, biasanya sekitar 5 hari itu sudah mulai bisa mengupas sebagian yang luka ringannya dan sebagainya. Ayam tetap kita pertahankan sampai di box. Setelah 1 minggu biasanya progresnya akan kelihatan, yang bekas luka itu sudah mulai memerah lagi. Ayam sudah bisa kita seka di tubuhnya dengan menggunakan air
hangat, terus sudah bisa kita keluarkan di luar umbaran, misalkan terkena matahari tapi sebentar gitu, hanya untuk suplai vitamin D saja gitu ya. Itu biasanya ayam dengan luka berat karena pukul, karena kelupas dan sebagainya, ketika penanganan kita benar itu di bawah 10 hari itu ayam sudah bisa kita rawat seperti biasanya. Yang suka ngelariin ayam kita bisa lariin, mandi jemur sudah bisa gitu ya. Di 2 minggu itu biasanya ayam sudah mulai bisa diabaringan kembali. Nah di 3 minggu biasanya ayam sudah bisa turun kembali seperti itu ketika luka berat ya. Beda lagi ketika luka atau ayam habis diabar, atau kalau diabar itu kan musuhnya memang tidak punya daya rusak yang tinggi, terus durasi waktunya juga pendek gitu ya. Biasanya lukanya hanya luka ringan. Kalau hanya luka ringan, saya biasanya memang dikasih tetap antibiotik, terus dikasih tetap pereda nyeri, terus dikasih yang hangat-hangat seperti kita kasih jahe kencur kunyit, dosis sedikit aja coba, memang harus masuk. Terus lukanya kita kasih alkohol gitu ya, tetap itu mah SOP ya, alkohol itu SOP ketika ringan. Nah ayam biasanya 1 hari sebok kalau memang habis digebrak, walaupun lukanya ringan gitu ya, 1 hari sabok. Biarkan dia dengan imunitas tubuhnya memulihkan kondisi kesehatannya, misalkan peredarannya lancar dan sebagainya. Ketika kita lihat merahnya itu makin merah gitu ya di hari berikutnya, ayam kita bisa rawat seperti sedia kala, mandi, jemur dan sebagainya, kayak gitu sob, kayak gitu. Tak pikir itu ya sob ya. Pada prinsipnya pengobatan itu ketika memang di luar diobati, di dalam diobati, terus ayam kita istirahatkan, proses pemulihannya akan cepat dan ayam akan ready untuk kita turunkan kembali ke kandang. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada senior ataupun rekan-rekan yang kebetulan numpang lewat di sini. Ketika tidak sependapat dengan apa yang saya katakan, ya mohon dimaklum, karena memang manusia itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi ketika memang menurut teman-teman layak untuk diterapkan, ya silahkan dicoba, diterapkan, dan mudah-mudahan hasilnya bagus untuk rawatan kita. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.